dalam salah satu seri Guru dari Milenial Kembali, yang ini adalah lanjutan sebenarnya dari hari-hari sebelumnya yang kita buka persis dari tanggal 2 Mei 2020, tepat pada Hari Pendidikan, hingga hari ini, tanggal 12. Berarti kurang lebih sudah sekitar 10 hari seri ini berjalan, dan dalam maksud dan objektif sebenarnya dari seri Guru dari Milenial ini adalah tentu agar Bapak dan Ibu guru pun juga dengan kita semua para pendidik bisa akhirnya untuk meluncurkan atau beradaptasi dengan hal-hal baru, dengan cara-cara baru, dan dengan metode baru. Dan menarik sekali sebenarnya kalau misalkan kita kilas balik selama beberapa hari ke belakang, di setiap beberapa hari, di setiap pagi hari, kita selalu mendapatkan sebenarnya insight-insight baru. Bagaimana Bapak, Ibu guru, dan kita semua dalam dunia pendidikan bisa relevan dan coba memahami hal-hal baru ini bersama. Dan menarik juga karena ketika misalkan melihat lewat kolom chat dari YouTube yang Bapak Ibu sedang saksikan, kita bisa melihat banyak sekali sharing sebenarnya. Banyak sekali sharing, banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang berbagi tentang yang sedang dirasakan, yang sedang dialami, pun juga eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan, dan bagaimana hasilnya juga gitu. Dan tentu ini menjadi salah satu ruang komunikasi yang saya rasa ini bisa menjadi pemutus sebenarnya ya, atau penjelas bagaimana kita sama-sama masuk dalam dunia baru ini. Bapak Ibu sekalian, boleh saya ingin lihat sebenarnya di absen. Di absen sudah ada dari mana saja? Sudah ada dari mana saja Bapak Ibu guru sekalian? Saya lihat ini sudah ada yang bahkan absen dari Jayapura. Sudah ada yang dari daerah Jayapura. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian di sana, salam hormat dari kami. Lalu juga ada dari Riau, ada juga dari Solo. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam hormat dari kami. Ya, menarik sebenarnya dalam pembahasan kali ini Bapak dan Ibu sekalian sudah melihat sebenarnya judulnya gitu ya, yakni bagaimana kita bisa belajar dalam aplikasi virtual. Aplikasi kalau misalkan saya lihat gitu ya dari YouTube-nya Kahoot sendiri, pun juga dengan dari media-media atau guru-guru yang menggunakan Kahoot, saya melihat betapa bahagianya anak-anak seperti itu, betapa bahagianya anak-anak ketika bisa mendapatkan salah satu media interaktif seperti itu. Dan tentu saja Kahoot adalah salah satu dari sekian aplikasi virtual. Dan dalam memudahkan ini, aplikasi virtual tentu banyak yang memang perlu dieksplorasi Bapak dan Ibu guru sekalian. Kemarin saya mencoba untuk berdiskusi dan berbicara dengan salah satu dari guru di daerah Bekasi. Guru tersebut bahkan memperlihatkan kepada saya bagaimana dia membangun tugas-tugasnya via Instagram. Via Instagram itu, dan itu sangat menarik sekali dari segi aplikasi virtual. Dan tentu dalam aplikasi virtual yang lain, misalkan ada beberapa rekan-rekan yang menggunakan YouTube gitu ya, atau menggunakan TikTok bahkan. Jadi anak-anak muridnya diajak untuk menggunakan atau beradaptasi dengan aplikasi virtual. Jadi saya membayangkan kalau misalkan menjadi siswa Bapak Ibu guru sekalian, menjadi peserta didik, di media sosial saya saat ini justru bukan lagi promo-promo ataupun konten-konten seperti sebelum COVID sebenarnya. Tetapi justru antar peserta didik rasanya sedang saling berlomba-lomba untuk membagikan kontennya, yakni tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Dan
Dan dalam sesi kali ini pun kita akan membahas beberapa hal, dan tentu saja saya akan ditemani oleh beberapa panelis nantinya gitu. Saya akan ditemani oleh beberapa panelis. Salah satunya adalah Prof. Ekoji, Prof. Ricardus Eko Indrajit, dan nanti ada salah satu juga dari Pak Chandra. Pak Chandra adalah salah satu senior manager di Cisco yang nanti akan coba bergabung dan sebenarnya menjelaskan bagaimana aplikasi virtual ini seperti itu. Bapak dan Ibu guru sekalian, aplikasi virtual dalam pendidikan sebenarnya bukan untuk kali pertama saat ini kita ramai-ramai menggunakannya. Tetapi justru ini sebenarnya sudah menjadi salah satu best practice atau menjadi salah satu penerapan terbaik yang dilakukan di beberapa negara. Saya ingat sekali waktu itu ketika saya berkunjung ke Estonia, saya melihat bagaimana guru-guru berinteraksi dengan siswa-siswanya melalui aplikasi virtual dan teknologi. Nah, ini menjadi menarik karena ternyata ketika kita misalkan mengeksplorasi lebih lanjut tentang aplikasi virtual, maka kita sebenarnya akan mendapatkan banyak potensi yang mungkin selama ini masih belum kita ketahui. Misalkan saja bagaimana akhirnya anak-anak ternyata bisa menjadi lebih mahir dalam speaking, dalam berbicara, atau dalam berpidato. Pun juga para guru jadi mau menjadi terdorong untuk terus memberikan cara-cara baru, bereksplorasi seperti itu. Dan ini menjadi satu fenomena yang menarik sebenarnya untuk kita simak bersama, kita ketahui bersama, kita pelajari bersama, bagaimana ini bisa menjadi salah satu terobosan. Ini bisa menjadi salah satu terobosan dalam dunia pendidikan. Dan di sini kita nanti akan banyak berdiskusi sebenarnya mengenai tentang bagaimana kita bisa berinteraksi melalui aplikasi virtual seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya cintai, kita bisa untuk beradaptasi sebenarnya berinteraksi dengan hal-hal yang memang sangat baru ini Bapak dan Ibu guru sekalian. Karena kita melihat misalkan di beberapa negara yang sudah advance, cukup maju, misalkan di negara lainnya sudah mulai menerapkan hal ini. Bahkan Bapak dan Ibu guru sekalian, aplikasi virtual juga digunakan salah satunya di Afrika seperti itu. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu guru tercinta yang saat ini sedang mengajar untuk level atau untuk peserta didik taman kanak-kanak dan SD. Saya teringat ada salah satu platform, salah satu aplikasi startup namanya Bimbo, dan dia ini membuat sebenarnya layanan SMS. Kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana kalau tidak ada internet, maka jawabannya mungkin adalah SMS. Jadi para guru-guru ini mengirimkan sebenarnya atau dikirimkan SMS teks oleh sekolahnya masing-masing, pun juga kepada para guru-gurunya. Dan akhirnya mereka mencoba untuk mengikuti apa yang ada, apa yang diinstruksikan dari instruksi yang ada di SMS tersebut gitu. Dan ketika nanti sudah mengikuti instruksinya, maka mereka akan mendapatkan poin sebenarnya, mendapatkan reward karena mereka sudah berhasil mengikuti instruksi dan melaporkan perkembangannya. Oke. Saat ini saya sudah bersama dengan Prof. Eko. Selamat pagi, Prof. Eko. Apakah suara saya terdengar di sana, Pak? Selamat pagi, Prof. Eko. Prof. Eko sudah bergabung, mungkin masih ada. Oke. Halo Prof. Eko, Prof. Eko sudah bersama kami di sini. Apa kabar Prof hari ini? Ya, halo, Prof. Selamat pagi, Prof. Eko. Kemarin juga gini kan.
Iya, kami mendapati sebuah kendala teknis di sini. Jadi, baik, saat ini masih coba di ya Prof Eko, suara Prof Eko masih belum, terdengar sampai saat ini di saya. Sudah Masih dengar coba kan? oke, sudah. Iya, tadi dari sana lupa salah ngekliknya. Oke. Sip, 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 Oke, sip. selamat pagi Prof Eko. Apa Pagi, kabar, Pak? pagi, 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 pagi. Gimana Oke. kita ngomong apa kita hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak. Prof Eko masih tetap dengan istirahat ya Pak ya? Siap. Oke, Prof Eko, hari ini kita akan membahas sesuatu juga yang menarik sebenarnya tentang aplikasi virtual. Sebelum Oke. kita mulai, bagaimana sebenarnya sejauh ini Prof, pandangan Prof tentang penggunaan ini sendiri gitu di dalam praktis guru-guru kita di Indonesia? Jadi peristiwa belakangan ini kan membuat semua orang terkaget-kaget gitu ya. Tapi mau nggak mau memang harus adaptasi dengan perubahan, begitu kan? Jadi Ya. bagaimana tiba-tiba kita yang tadinya berada di sebuah ruang kelas, guru di depan, siswa duduk, tiba-tiba kelas itu tidak ada lagi untuk sementara waktu. Gurunya ada di rumah, siswanya ada di rumah. Pertanyaannya, ruang kelasnya mana ya? Gitu kan ya. Nah, jadi disitulah kita harus membuat ruang kelas yang seolah-olah ada secara fisik. Makanya kata-kata virtual kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya seolah-olah. Seolah-olah. Ya, jadi virtual classroom seolah-olah ada classroom tapi dalam bentuk yang maya. Hmm, Nah, kita sekarang lagi berlomba-lomba membuat kelas itu seperti apa ya? Ada yang hmm, kelasnya sederhana misalnya cuman pakai WA aja gitu ya. Terus ada yang bilang kalau pakai WA aja kan nggak ngelihat mukanya, gitu kan? ya, 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 Bolehlah diperkenalkan virtual meeting. ya, Udah ketemu nih, udah ketemu muka gitu kan? Ada yang nanya lagi. Terus nanti belajarnya bagaimana? Terus ada yang nanya lagi. Nanti ujiannya gimana? Wah, itu semua bercampur. ya, Nah, nanti bagi sehingga rapor gimana gitu salah satu. iya, betul. Guru-gurunya juga nanya-nanya, nanti gimana ini rapotnya, nanti gimana pertanggungjawaban kelasnya. Nah, Ya, jadi virtual classroom itu pada dasarnya bagaimana kondisi kelas yang biasanya kita lihat physical classroom itu dimimikkan ke dalam sebuah environment ekosistem yang bersifat virtual atau bersifat maya. Nah, di situ memerlukan suatu pendekatan tersendiri gitu ya, agar benar-benar kita bisa melihat efektivitasnya seperti itu. Itulah oke, basically ya. Jadi oke. tidak ketemu fisik tapi kelasnya ada. Nah, itu. Oke, oke, betul, betul, Prof. Ini menarik sekali ya, Prof, sebenarnya ya, karena ya saat ini akhirnya kita semua mencoba untuk beradaptasi ya, Prof, ya, beradaptasi dengan Iya, ruang yang ada muridnya gitu di depan-depannya. mau tidak mau, mau Baik. tidak mau seperti itu. Tapi Prof, saya sendiri juga sebenarnya ketika mendengar bagaimana progres atau para guru, Bapak Ibu guru kita ini Ya, coba berkolaborasi, Prof. Saya sangat kagum melihat bagaimana sebenarnya upaya-upaya dan inisiatif yang dilakukan gitu, misalkan dengan memanfaatkan media sosial dan lain-lain. Begitu juga yang ya. Prof ya, Prof ya. Saya rasa guru-guru kita luar biasa sekali ya di seluruh Ya, Indonesia ini. Karena masalah ini kan seluruh dunia mengalami hal yang sama. ya, ya, betul, Ya, betul. mengalami hal yang sama. Nah, kita ini kan di dalam suatu negara yang sangat heterogen ya, sangat heterogen, kondisinya sangat berbeda dari Sabang sampai Merauke, sangat berbeda kondisinya. Sehingga dalam hal teknologi pun bermacam-macam ya. Ada yang untuk nyari sinyal harus naik ke atas genteng dulu ya. Ada teman saya nyari sinyal itu harus naik ke pohon kelapa dulu. Tapi luar biasa guru-guru ini dengan apapun yang mereka miliki, mereka mencoba untuk menghadirkan kelas maya bagi para peserta didiknya. Jadi semangatnya luar biasa menurut saya. Ya, betul, betul. Betul sekali, Prof. Betul, betul sekali.
oleh karena itu juga sebenarnya kemarin beberapa guru misalkan cerita ke saya gitu sebelum sebelum sesi ini, menariknya pakai TikTok bahkan Prof. Oh iya, iya. Sekarang pakai TikTok. Apapun yang bisa dipakai, pakai. Apapun yang bisa dipakai, pakai. Karena toh itu lebih bagus daripada nggak ngapa-ngapain kan? Ya, ya, ya. Itu Dan orang suka anak-anak lupa. jadi seneng sih Prof, saya lihat Prof. Iya, karena Anak saya peserta masih didik lihat jadi seneng. juga. Saya ngelihat juga beberapa yang istilahnya masih excuse lah gitu. Oke. Wah, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya nggak punya ini. Sementara saya melihat guru-guru yang di daerah 3T itu dengan apapun yang dia miliki, dia berusaha untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Begitu. Oke. Ya, ya Prof. Eh, ini kita coba sambil masih berdiskusi terlebih dahulu, Prof. Kalau Prof Ekoji melihat sebenarnya ruang virtual berarti tidak harus memiliki sebenarnya satu satu tools khusus gitu kan Prof. Maksudnya tidak perlu misalkan beberapa mungkin praktis yang saya lihat di Jakarta misalkan sudah menggunakan Google, menggunakan Ya, lain gitu. Tetapi tidak harus ya, seperti itu kan Prof ya. Sebenarnya kita ya, bisa ya. coba hal-hal yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing Bapak dan Ibu. Ya, memang waktu orang mulai menggunakan kata virtual itu kan ketika hadir dunia cyber ya. Dunia cyber yang terbentuk oleh komputer itu tercipta, maka kata-kata virtual mulai timbul kembali. Nah, tapi sekali lagi saya katakan bahwa virtual kan artinya seolah-olah gitu ya. Seolah-olah. Seolah-olah fisiknya ada, padahal kita tidak melalui itu. Jadi pada dasarnya teknologi adalah salah satu cara, salah satu instrumen ya, salah satu sumber daya yang biasa dipakai dalam virtual learning. Tapi dalam posisi kalau saya tidak punya teknologi, apakah saya bisa melakukan virtual classroom gitu ya? Ya. Saya balik aja Pak. Zaman dulu orang belajar gimana ya? Ya, benar ya. Iya juga sih, betul Ada betul. tahu universitas terbuka nggak? Universitas terbuka dulu kan Tahu, juga Prof. lewat kirim-kiriman apa? Kirim-kiriman modul Ya, lewat ya, pos ya kan? betul betul Ya, betul. ya. Walaupun waktu itu belum ada kata-kata virtual ya, kita mengatakan Tapi itu distance education ya, pendidikan ya, jarak jauh. betul betul. Tapi secara makna luas itu kan sebenarnya mereka Virtual. mencoba untuk menghadirkan kelas di rumahnya masing-masing. Oke. Dengan cara membuat yang namanya self instructional material atau diktat dulu namanya atau modul pembelajaran yang bisa dijalankan secara mandiri. Ini kalau bukunya bagus Pak ya, kadang-kadang buku yang bagus itu untuk pembelajaran mandiri, saya merasa seolah-olah saya udah berada di kelas loh. Ya, jadi ada saya baca buku-buku modul yang tulisannya adalah untuk independent learning ya, untuk Oke. belajar sendiri. Ya di situ sangat seolah-olah saya tuh lihat fotonya seolah-olah itu dia lagi ngeliatin saya. Bentar. Itu ceritanya. Oh, oke 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 oke. Eh, kalau ya berarti virtual ini sebenarnya kan memang bukan ini istilah ya Prof. Ini istilah gitu. Ya, Ini ya. istilah baru Ya yang kita bisa pakai makna sempit atau makna luas gitu ya. ya betul betul Ya, betul. kalau makna sempitnya harus ada IT ya, karena kata virtual keluar Ah, setelah ada IT. Tapi ya. kalau mau pakai makna luasnya tadi yang seolah-olah itu ya, itu kan berarti bisa pakai makna yang lain apa? Bisa makna yang lebih luas istilahnya. Ya, ya, Prof. Ya. Kalau berarti Prof sendiri juga sehari-hari sekarang menggunakan aplikasi virtual tentunya, Prof ya. Ya, saya Coba beradaptasi juga tentunya ya, saya dengan internet. sama, saya beradaptasi. Saya juga belajar ini bareng ya semua Ya, apa belajar sama-sama dengan yang lain semua gitu. ya, 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 ya. Bahkan menariknya, Prof, di saat-saat seperti ini saya lihat gitu ya di dalam beberapa praktis eh, Ya, Bapak guru ibu kita, Bapak Ibu guru kita tercinta, bahkan mereka terbuka sebenarnya kepada peserta didik. Kalau misalkan peserta didik ada yang mau usul metode yang menarik misalkan dalam aplikasi virtual seperti apa, para bapak dan ibu guru mau belajar gitu, Prof. Bahkan dari para peserta didik kayak gitu. Dari ya, ya, ya. yang diberikan, dari masukan-masukannya gitu. Dan saya rasa ini jadi Ya. sangat menarik sebenarnya dari segi interaksi. Ya. Saya sebenarnya lebih senang menggunakan kata kelas maya ya daripada Kelas virtual Maya. classroom ya. Karena kalau virtual tuh katanya kan dulu katanya virtu ya. Virtu itu kan artinya veritas, right, kebenaran gitu ya, benar.
Tapi Oh, kalau kita pakai kelas Maya, Maya itu dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, artinya gini, hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada. Wah, itu. aduh, ya, 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 Seperti ya, itu. Jadi kelas Maya mungkin lebih enak ya ya, daripada ya, ya, kelas virtual begitu. ya, ya, Tapi Prof. ya itulah nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana Betul, cara menggunakan membuat kelas Maya yang efektif ceritanya. betul, betul, Prof. Ya, ya. Belum terdatang juga atau saya mau suruh duluan nggak apa-apa nih. Oke, ya baik kalau gitu Prof. Eko, Bapak Ibu guru sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat pagi dalam sesi belajar dengan aplikasi virtual. Tadi misalnya mungkin kita sedikit bahas dengan virtual menjadi kata maya gitu ya. Yang menurut KBBI adalah tampak gitu, sementara fisiknya tidak ada. Yang hari ini kita ditemani oleh dua panelis. Panelis pertama adalah Prof. Eko, dan yang kedua nanti adalah Pak Chandra dari Cisco, Bapak dan Ibu sekalian, yakni salah satu perusahaan teknologi global yang memang juga menyediakan dan memprovide sebenarnya beberapa teknologi-teknologi dalam Ya. model pembelajaran. Itu Kita akan Pak Chandra udah bergabung, Mas. Pak ya, Chandra sudah masuk. halo Pak Chandra, mic-nya Pak Chandra masih hidup? Iya, kita join Ya, sorry agak terlambat. selamat datang Pak Chandra. Tadi ada mungkin trouble teknis dulu di apa namanya dalam proses Komputer saya, ya. Oke. Oke, kalau gitu Bapak Pak, Ibu sekalian kita akan langsung mulai. Ini adalah sesi belajar dengan aplikasi virtual yang akan langsung nanti dibawakan oleh saya sebagai host Fatur Manotomo dan nanti Prof. Eko dan juga Pak Chandra dari Cisco. Oleh karena itu, saya persilakan dulu untuk Pak Chandra untuk mempresentasikan, untuk share screen untuk menunjukkan PPT-nya. Jadi Pak Chandra ini, Ibu Guru sekalian, nanti akan menjelaskan bagaimana sebenarnya dalam penggunaan aplikasi virtual atau aplikasi Maya ini, bahwa ini bukan menjadi yang pertama kali saat ini, tetapi juga sudah menjadi praktek-praktek yang umum sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya gitu. Silakan Pak Chandra, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan pass the ball-nya ke saya supaya saya bisa sharing. Oke, sebentar Pak. Bagian daripada security biasa kalau tidak dijadiin bola dia nggak bisa jadi presenter. Ya, Pak Chandra, silakan. Oke, thank you. Thank you teman-teman. Thank you juga saya udah diundang. Saya akan coba sharing langsung aja. Perkenalkan diri, nama saya Chandra. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga. Saya lead untuk collaboration business ya. Saya akan hari ini ngomongin soal bagaimana kita ngebantu teman-teman, terutama di guru-guru untuk bisa melakukan pendidikan jarak jauh gitu ya. Satu hal yang paling penting kenapa kami melakukan ini karena kami sangat sadar bahwa walaupun dengan kasus pandemik hari ini nggak ada orang pun yang pernah berpikir bahwa mereka terpaksa harus stop sekolah atau stop belajar karena ini bagian daripada primary reason kita untuk sekolah ya belajar dalam hal ini. Jadi pandemik apapun nggak jadi pengaruh. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja sebagai Cisco kita sebagai teknologi company berpikir bagaimana memberikan service sebaik mungkin ke customer kita dan juga kepada publik. Ini momen yang tepat banget. Nah, apa yang kita lakukan? Kita memberikan sebuah teknologi yang hari ini kita pakai, dalam hal ini Webex, yang secure. Dalam hal ini kita juga kepengen untuk pada saat guru-guru nanti mengajar juga aman, berasa, jadi tidak membuat sebuah metode yang akibatnya menghilangkan faktor security. Nah, ini yang paling penting dan tentu saja untuk membuat ini gampang perlu dibantu dengan sebuah kemampuan tambahan ya istilahnya yang membuat pengajaran jadi cakep. Ada dua aplikasi yang kita berikan, Webex Meeting dan Webex Team. Mungkin teman-teman kalau yang join dari YouTube kan bisa lihat juga tuh ada tulisannya walaupun tanpa aplikasi mereka tetap bisa join juga. Nah, apa yang kami lakukan? Sebenarnya ada dua ya. Pertama adalah buat teman-teman guru-guru yang siap untuk mengajar di sekolahannya dan sebagainya, tapi karena tidak punya aplikasi, silakan akses saja langsung ke cs.co. Pak Chandra, Ya.
Pak, tadi mungkin sebenarnya di awal, di salah satu di bagian awal itu ada satu quotes Pak. Itu satu quotes yang mungkin menarik mungkin Pak untuk sebenarnya dijelaskan sedikit. Ini ada beberapa yang mungkin bertanya juga via YouTube sebenarnya artinya apa gitu Pak? Arti dari quotes yang di bagian awal, di bagian buku Pak. Post yang mana maaf? Saya lihat dulu Quotes Q&A. di slide kedua Pak. Jadi Oh, slide. ya mungkin sambil nanti bisa ditunjukkan. Memang ini dalam apa? Dalam penyampaiannya. Oke. Nah ini Sorry. ada di. Ya. Apa maaf? Di bagian slide kedua tadi Pak, di bagian slide kedua tadi ada satu quote. Oh, oke. Yang ini ya maksudnya, maaf. Ya Pak, mungkin ini bisa bisa dijelaskan apa namanya sebenarnya secara penjelasan maksudnya seperti apa gitu Pak untuk memahami ini. Oke. Ya, jadi saya yakin objektif guru teman-teman jadi guru adalah bagaimana mendidik setiap siswa menjadi lebih pintar dalam hal ini. Nah, dalam quote ini ditunjukkan bagaimana objektif itu tidak pernah bisa berhenti dan setiap murid itu punya hak untuk bisa mencapai suksesnya dengan metode belajar yang dilakukan oleh guru. Yang paling penting. Saya lanjutkan Pak. Ya, lanjutkan ya. Oke, minta maaf ya. Langsung aja di-mention kalau misalnya ada yang mau di-post, saya agak sudah kejauhan. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita memberikan aplikasi ini secara free kepada semua guru-guru gitu ya di Indonesia dan juga negara-negara yang lain dalam hal ini, membuat mereka bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk proses pengajaran. Nah, proses pengajaran ini dilakukan untuk dari guru ke murid, bahkan juga dari guru ke rekan-rekan pengajar lainnya. Sebenarnya aplikasi yang sama bisa dilakukan, jadi akses saja langsung. Tentu saja saya yakin tidak semua teman-teman guru-guru ini kan terbiasa dengan metode pengajaran yang baru ya. Jadi otomatis ada sedikit rasa kendala, takut nggak pede dan sebagainya. Nah, kami mencoba ngebuat teknologi ini dicocokkan dengan istilahnya profilnya guru itu sendiri, dan tentu saja untuk menjalankan ini perlu pengajaran yang tepat. Jadi ada sebuah proses pengajaran yang harus juga di-adjust. Jadi sesuatu yang dulunya ketemu cara fisik sekarang nggak bisa secara fisik, kita akan coba bantu. Nah, untuk itulah kita ngebuat sebuah website juga. Website ini kalau diperhatikan ada di linknya di bawah ini, sangat simpel. Jadi Bapak tinggal lakukan linknya di sini ya. Jadi di link yang ini nih. Nah, link yang ini Bapak bisa lihat, Bapak bisa akses. Nah, jadi kalau Bapak sudah siap untuk akses ke sana, nanti tinggal pilih bagian sebagai guru dalam hal ini, paling pojok kiri. Nah, di pojok kiri ini sebagai guru. Nah, Oke, Pak Chandra. Cukup clear ya, Pak? Pak Chandra, ya menarik Pak, sebenarnya di dalam dua slide Bapak ini, yang di sebelumnya tadi ada segitiga ya Pak ya, ada teknologi, ada guru, dan juga ada apa tadi Pak? Mungkin itu proses ya. Proses ya Pak ya. Jadi ketika ini tiga ini sinkron, maksudnya akan seperti apa Pak ketika tiga ini beririsan? Benar, karena gini, kadang-kadang kita itu terbiasa dengan dua area. Jadi area pertama adalah pengajarannya sendiri, kedua itu adalah cara mengajarnya dalam hal ini. Nah, kan komponen ketiga kalau dengan kelas yang fisikal, tentu saja mungkin nggak terlalu berperan ya, karena kita datang habis itu bawa spidol, tulis di papan sebagai alatnya teknologi itu ya adalah spidol gitu. Dengan tidak adanya jarak yang dekat, itu adalah alat bantu yang ketiga dalam hal ini teknologi. Nah, teknologi ini memang membuat sesuatu yang hari ini jadi menurut saya menarik. Contohnya dulu kalau kita mau ke sekolah mandi dulu, larian, habis itu ke sekolah gitu ya. Nah, kalau sekarang kadang nggak harus mandi juga bisa ke sekolah tuh, kayak sekarang ya istilahnya dengan adanya teknologi. Dan tapi tentu saja ini harus digabungkan. Jadi kalau nggak bisa berdiri sendiri, berdiri sendiri tentu saja nggak dapat objektif yang tepat kali ini gambarannya. Nah, untuk itulah saya yakin tidak semua teman-teman sangat familiar dengan teknologi ini. Mungkin kalau spidol sudah biasa, mungkin bapak-bapak guru yang masih pakai kapur juga sudah biasa dengan kapur. Tapi teknologi apa nih? Nah, kita tunjukin caranya. Relatif simpel kok sebenarnya.
di dalam link website tersebut diajarkan bagaimana sesuatu yang mungkin kita tidak pernah lakukan sebelumnya, harus kita lakukan sekarang. Contoh paling simpel gini, kalau dulu kita ketemu fisik sama murid-murid kan kita langsung tatap muka dalam hal ini. Jadi ya kita langsung ngajar di kelas, kelas juga udah terjaga kondisi dan sebagainya. Kalau kita mengajar dari rumah tentu saja agak beda nih. Nah, kita harus cari tempat yang eh, cukup menyenangkan buat guru, buat duduk, meja kerja dan sebagainya. Kalau itu kan sudah disiapkan waktu udah ada kelas, kalau sekarang enggak. Dan karena tidak Oke. adanya ini contohnya paling simpel kan, kalau dulu kan ada mejanya duduk. Sekarang kalau di rumah gimana? Tentu saja hal yang sama nih, perlu kursi, meja yang tepat untuk duduk dan juga karena tidak bisa melihat secara langsung kelasnya, tentu saja perlu alternatif. Alternatif contohnya tentu saja nyalain kameranya, contohnya eh, teman-teman hari ini bisa ngobrol sama saya juga bisa lihat impresi karena ada mukanya kan ya, kelihatan face to face discussion. Nah, ini yang paling penting. Karena tanpa ada face to face discussion juga slide aja orang juga jadi nggak clear kira-kira seperti apa. Dan di banyak kasus salah satu faktor yang mempengaruhi itu ini noise. Kadang-kadang di rumah kita juga berdekatan dengan jalan umum, bunyi menjadi salah satu faktor gimana cara kita ngurangin suaranya. Kadang-kadang headset seperti Mbak Yu kita ini yang digambar sebelah kanan ini kan menggunakan headset. Nah, ini salah satu alat bantu juga karena dengan alat bantu ini kita ngurangin distraction dan tentu saja mungkin mikrofonnya jadi clear juga karena nggak usah terlalu jauh deket-deket lagi dan suaranya kurang jelas. Dan tentu saja untuk menjalankan teknologi tentu perlu internet lah ya, internet yang kita perlukan dengan bandwidth yang terbatas kita bisa lakukan hal tersebut. Nah, ini gambarannya trik-trik simple yang bisa dilakukan. Tapi tentu saja Baik, basic Pak learning-nya. Chandra, ini kan kalau kita baca di slide ini working gitu Pak. Ini kan Ya. bekerja. Kalau menurut Pak Chandra sendiri, kalau dalam proses belajar mengajar saat ini gitu Pak, apakah prinsip-prinsipnya sama atau ada hal yang perlu diperhatikan juga oleh para bapak dan ibu guru kita? Benar. Jadi ini saya tunjukkan secara umum untuk working dan kelas dalam hal ini. Jadi ini prakteknya nanti akan diimplementasikan khusus untuk belajar maupun untuk bekerja. Tapi tentu saja untuk belajar ada lagi tambah-tambahannya. Nah, ini saya tunjukkan. Jadi basic ini akan di-apply di keperluan apapun antara Boleh. jadi contohnya guru sama guru gitu. Tapi begitu kita cerita guru sama murid tentu saja beda. Tentu saja ada sesuatu yang harus kita lakukan siapan lebih dalam lagi. Contohnya pertama, kita harus make sure kita ngerti teknologinya, belajar dulu ya dan sebagainya. Saya nggak akan menjelaskan secara detail, tapi saya akan tunjukkan sesuatu yang simpel-simpel aja. Contohnya gini, kalau kita di kelas itu kan kita cerita misalnya Pak Chandra, ya, ya, Pak, maaf, ini dari segi audio mungkin untuk penjelasannya agak bisa per poin-poin Pak. Jadi karena siap. di poin kami jadi agak kurang jelas suara di sini. Boleh. Ya. Jadi agak penahan. Oke, siap. Jadi dari faktor yang paling simpel itu sama seperti kelas ya. Jadi virtual kelas pun harus di-planning. Misalnya planning. Jadi planning itu penting sekali. Planning kalau kelas kan reguler tuh jam 7 sampai jam 1 contohnya. Nah, kelas virtual juga sama nih, mau dari jam berapa. Nah, kita harus ingatkan, istilahnya kasih schedule meetingnya harus kita create, kita harus kasih meetingnya, karena kan secara virtual perlu alat bantu dalam hal ini. Misalnya apa? Aplikasi Webex-nya nih, kita tinggal klik kasih linknya. Nah, sama seperti kelas kan kita ada PR dan sebagainya. Jadi PR itu juga harus kita berikan nih kepada teman-teman murid-murid. Kalau pada saat dia join, dia sudah belajar duluan. Nah, kalau dulu kan PR-nya kita bentuknya fisik tuh, kertas kita bilang bukunya halaman sekian. Nah, ini kita bisa berikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tugas yang kita bisa sharing ke teman-teman. Jadi ada aplikasi yang sama seperti saya bilang tadi, Webex, digunakan buat kasih PR dan sebagainya. Nah, habis itu udah siap-siap, baru kita mulai. Kita baru mulai sessionnya, terus selama proses tersebut mungkin ada masa istirahat, 15 menit, 30 menit, sama seperti kelas biasa, dan tentu saja begitu selesai kelasnya tersebut, atau selesai bagian dari kelas tersebut, kita tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Kayak persis sekarang ini yang kita lakukan kan, jadi sambil diskusi kita bisa jelaskan secara cukup detail. Nah, ini gambaran. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Itu trik pertama. Ada trik kedua khusus. Sama seperti di kelas itu kan kadang ada belajar kelompok kan ya. Belajar kelompok tentu saja kalau secara fisik enak tuh, tinggal ayo kamu di meja yang sebelah kiri kamu belajar kelompok. Nah, ini tentu saja hal yang sama juga bisa dilakukan nih.
kerja kelompok itu bisa dilakukan juga walaupun secara virtual. Gimana caranya? Ya tentu saja tadi ada kelas umum, kita buatlah yang namanya kelas khusus. Jadi ada space khusus yang untuk tugasnya. Jadi tugas itu kita cemplungin ke sana tuh. Bos, tolong ini nih kamu saya angkat menjadi bukan ketua kelas ya, tapi ketua kelompok gitu ya. Tolong koordinasi sama murid-murid yang lain. Ini PR-nya kerjakan dan sebagainya. Nah ini dilakukan dan ini dilakukan oleh murid-murid mereka sendiri. Jadi mungkin pada saat kerja kelompok itu mereka lakukan di kelas yang sama secara virtual mereka lakukan dan kita lihat aja kira-kira sebagai guru mana yang dilakukan udah ini terus mulai kita lihat kadang-kadang mereka posting informasi kita tanya udah sampai mana nih progresnya dan sebagainya. Nah ini sebagai guru saya rasa yang dulu kita lakukan secara fisik sekarang karena tidak bisa secara fisik dilakukan tetap bisa dilakukan secara virtual. Nah itu yang paling penting, itu trik kedua ya. Nah yang ketiga itu yang menurut saya juga banyak kebantu itu adalah continue learning. Jadi belajar yang secara terus menerus karena belajar ini kan prosesnya dilakukan pada saat di kelas. Tapi setelah mereka balik ke rumah dulunya, kan tentu ada sesuatu yang harus dia lakukan tuh. Nah, kita harus dulunya kita harus agak susah menanyakan sudah sampai mana progresnya. Yang kita lakukan adalah kita panggil besoknya, sudah sampai mana kerjaannya. Nah, dengan teknologi ini yang menarik. Sesuatu yang bisa kita anytime langsung kita lakukan. Apa itu contohnya? Kita bilang, kira-kira apa saja yang mau apa saja yang mau mereka sudah lakukan sebelumnya. Nah ini yang paling penting nih. Jadi kita kasih progresnya ini ujiannya 3 hari lagi ya, tolong teman-teman belajar dan sebagainya. Ini yang sesuatu yang bisa kita remind terus. Kan kalau zaman dulu kan kita hanya bisa remind, masih bisa jelaskan pada saat kita ada di kelas kan. Nah ini bisa dilakukan secara virtual nih. Jadi enak juga dalam hal ini. Nah ini gambarannya cara barunya. Dan sebagai penutup ya, saya kasih 6 nih, 6 topik untuk membantu teman-teman guru ini untuk bisa bicara sama murid-murid yang tidak ada di kelas. Tentu saja dengan aplikasi yang tadi saya sudah jelaskan ya, yang kita provide Webex-nya. Sama seperti kita berada di kelas, kadang-kadang kita ngelihat tuh, kok ada murid yang mukanya agak sedikit pucet dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita secara fisik ketemu kan gampang ya. Tapi kalau mereka ternyata tidak secara fisik, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan. Mungkin di hal tertentu tidak semuanya tuh harus berhubungan dengan PR, berhubungan dengan ujian. Sesuatu yang selama ini bisa kita lakukan secara fisik, itu juga bisa kita lakukan secara virtual loh. Jadi kita bisa apa, gimana kok kayaknya saya ngelihat, nah lihatnya waktu pada saat mereka menyalakan videonya juga kita lihat kan agak kurang ini atau kenapa kemarin saya kelasnya tidak join dan sebagainya. Ini hal-hal yang kadang-kadang penting tuh. Yang selama ini kita lakukan secara fisik, secara virtual juga bisa dilakukan. Yang kedua adalah soal reminder. Jadi, mereka sebenarnya tetap belajar, cuman memang secara fisik tidak ketemu dengan kita secara langsung sebagai guru ya, tapi hal untuk mengingatkan PR dan sebagainya tentu saja tetap harus jalan di sana. Dan working group itu penting banget. Jadi teman-teman yang dulunya kalau bahasa halusnya kelompok kecil gitu ya, kelompok kecil jalan nggak masalah. Dan yang tidak kalah penting adalah record sessionnya. Hari ini juga kalau teman-teman mungkin nggak sempat join kan, bisa lihat recordingnya. Nah itu bisa dilakukan. Jangan segan-segan buat semua murid-murid itu bertanya. Kalau dulu tradisinya bertanya kan murid-murid di kita ini agak malu gitu ya, pamali nanya ke guru takutnya dimarahin dan sebagainya. Jadi enak kadang-kadang teman-teman ini banyak yang berani bertanya di sosial media, tapi nggak berani bertanya ke gurunya. Nah sekarang ada sosial medianya sudah disiapkan. Silakan bertanya sama gurunya, bertanya sama temannya dan sebagainya. Dan, nah ini yang paling penting. Dan yang tidak kalah penting adalah saya yakin sebuah proses ini nggak semuanya jalan dengan smooth. Jadi di masa tertentu tentu saja tidak bisa dilakukan secara sempurna. Jadi kadang-kadang kita juga lakukan kendala. Nah, share aja kendalanya apa. Demikian juga kalau kita senang, itu juga silakan di-share apa yang kita sudah alami, bagaimana kita membantu dan sebagainya. Ini penting banget karena kita saling sebagai guru saling men-encourage, men-support teman-teman yang lain juga. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya saya melihat sudah banyak banget di Indonesia teman-teman banyak banget nih. Jadi begitu ada sukses, rumah belajar dan sebagainya ini langsung dibagikan gitu ya Pak ya sama iya, murid-muridnya ya.
murid-murid, kan gitu, kata orang mau eksis kadang-kadang gitu, pakai aplikasi tertentu, entah itu sosial media aplikasi, saya di jalan-jalan kemana gitu, saya, liburan kemana gitu. Hal yang sama nih, saya juga belajarnya gimana, bagus apa enggak dan sebagainya. Banyak sekali yang dilakukan. Jadi saya perhatiin, saya sempet ngumpulin beberapa, jadi ada beberapa teman-teman dari PGRI yang lumayan juga, salah satunya dari Kupang tuh. Bahkan sampai 18.000 guru dibuat sessionnya selama bulan Mei dalam hal ini, dilakukan secara virtual semua. Jadi luar biasa lah, menurut saya sesuatu yang harus kita appreciate teman-teman di PGRI bagaimana melakukan sebuah proses yang dulunya secara fisik sekarang bisa dilakukan secara virtual. Komplit cukup sekali. Dan tentu saja nggak pernah seperti juga murid ya, mereka selalu belajar. Kita juga sebagai guru juga selalu belajar. Kadang-kadang yang kita lakukan tadi, oh saya joinnya kok kayak agak lambat nih ya, kita belajar trik-triknya. Nah ada learning triknya juga bisa di provide, yang kita bisa bantu terus dalam hal ini. Nah itu yang dilakukan. Dan yang tidak kalah penting adalah sebuah proses ini itu harus dibuat sebuah target dalam hal ini. Jadi saya kepengen dalam waktu misalnya 30 hari ke depan atau mungkin 15 hari ke depan atau 7 hari ke depan, apa aja yang harus saya lakukan. Nah, kita mulai pelan-pelan. Mungkin kalau semuanya dilakukan dari awal kan teman-teman bingung nih. Wah, oke kita pelan-pelan, mulai pertama tatap muka, Jadi diganti virtual. Jadi ini para guru, Bapak dan Ibu guru, Pak Chandra dari Sisco menganjurkan untuk membuat ini apa ya, membuat rencana sebenarnya Pak ya. Membuat Benar, satu rencana kira-kira pertama nih mencoba start mencoba dulu gitu ya Pak ya di benar. hari Iya, pertama gitu ya Pak ya. benar. Jangan malu-malu. Oke. Jadi jangan sampai, Pak saya belum bisa nih, tapi saya nggak apa-apa. Nggak bisa itu nggak apa-apa, kita belajar dulu, kita start. Nah, kalau kita sudah start, kita mulai lihat, ternyata internet saya nggak terlalu bagus. Nah, itu timbul kendala pertama. Oh, Kedua, murid-murid cara makainya kurang lama, kurang cepat nih. Biasanya start langsung 5 menit atau 1 detik kemudian langsung join. Ini tunggu 5-10 oke. menit nggak apa-apa tuh. Itu sesuatu Ya, yang bisa ya. dilakukan. Nah, dari sini kita dapat goal-nya. Goal kita gimana cara ngajar, misalnya maaf nih, 6 jam dalam 1 hari. Kan orangnya nggak bosen. Nah,
ketika misalkan kita merencanakan untuk aplikasi virtual apa saja yang mau kita gunakan dan apa saja eksperimen yang mau kita lakukan sebenarnya dalam aplikasi virtual itu. Dan tentunya mungkin nanti dalam Juni ini, dalam perjalanan rencana dari Bapak Ibu guru sekalian, ada satu waktu di mana kita perlu mengukur sekali lagi apa ya untuk mengevaluasi sebenarnya cara perkembangan seperti apa. Dan karena ini virtual dan peserta didik kita rata-rata generasi virtual ya Pak ya, generasi dunia maya ya. Iya. Maka tentu mendengarkan masukan-masukan mereka menjadi penting ya Pak ya. Benar, kadang-kadang mereka lebih siap dari kita malah. Jadi kita sebagai guru kan terbiasa dengan fisik, mereka malah semuanya online. Udah biasa. Nah, justru mendengarkan dari mereka jadi lebih gampang. Gitu. Nah, sebenarnya proses yang sama ini juga udah terjadi kok sebenarnya di tidak hanya di pendidikan. Ini tidak hanya yang terjadi secara virtual. Kan hari ini kan kita banyak lakukan di kelas dulu ya. Nah, kombinasi antara kelas sama virtual menjadi satu hal yang menarik juga. Karena cara the real hero dalam case ini adalah teman-teman yang berbaju putih ini. Teman-teman yang sudah bekerja mati-matian untuk membantuin jadi garda terdepan untuk membuat teman-teman yang mungkin terkena impact dapat disembuhkan, dan kita di Cisco hanya membantu dari segi teknologi. Tapi menurut saya pribadi, di sini kan mungkin akan ya mudah-mudahan cepat dalam waktu yang tidak selesai dalam waktu yang tidak lama dalam hal ini. Tapi sebenarnya mungkin dalam 1, 2 tahun, 3 tahun lagi mungkin nggak akan terlalu banyak yang ingat. Tapi satu hal yang mau saya tegaskan dan sebagian dari apa yang disampaikan oleh pimpinan nomor satunya Cisco. Jadi kita ngelihat dalam case ini apa yang Bapak lakukan, pengajaran yang Bapak mulai mau coba pada murid-murid ini akan bertahan selamanya. Itu paling penting. Mungkin orang bisa lupa dengan siapa sih dokter atau suster yang ngebantuin waktu itu saudara saya ada yang maaf terimpact. Nah ini mungkin dalam 10 tahun lagi nggak ada yang inget. Nama susternya, nama dokternya nggak ada yang inget. Tapi bapak atau ibu akan tetap diingat puluhan tahun ke depan pada saat bahkan dia itu punya anak lagi. Wah dulu saya ingat tuh tahun 2020 awal waktu saya masih sekolah ada guru saya yang ngajarin tuh. Nah itu dia caranya dan sebagainya. Ini yang menurut saya paling penting. Jadi menjadi hero tidak harus di depan garda terdepan dengan baju putih, tapi dengan baju apapun Bapak lakukan dari rumah menjadi sesuatu yang luar biasa buat murid-murid. Nah, itu gambaran dari saya. Jadi pahlawan bisa jadi siapa saja ya Pak yang saat ini tetap terus berjuang untuk beradaptasi dengan cara-cara baru. Baik, sebenarnya terima kasih Pak Chandra Herawan dari Cisco. Ini sebenarnya sebuah pemaparan yang menarik saya rasa melihat sebenarnya bagaimana penggunaan aplikasi virtual khususnya dari industri langsung dan memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu guru semua bagaimana praktik ini sudah menjadi salah satu praktik yang umum di dunia. Oleh karena itu kita sama dan polanya selalu sama, selalu dibutuhkan eksperimen, selalu dibutuhkan trial atau mencoba hal yang baru. Sehingga ini menjadi salah satu peluang baru sebenarnya untuk Bapak dan Ibu guru semua. Baik, tadi kita sudah mendengar dari Pak Chandra, sekarang kita akan mendengar pemaparan dari Prof. Eko. Halo Prof. Eko, masih bersama kami ya Prof? Masih dong. Oke, silakan Prof. Eko untuk materi dan waktunya. Suara saya terdengar jelas ya? Suara terdengar jelas Prof, terima kasih. Oke, bisa saya di passball-nya? Oke, terima kasih. Saya akan sharing, saya punya presentasi. Tolong dicek dulu apakah presentasi saya bisa dilihat dengan baik, sebentar ya. Saya belum? Ya, belum saya share. Oke. Saya.
Bagaimana dengan sekarang? Sudah, Prof. Sudah. Jelas ya? Terlihat jelas. Oke, Terima kasih. terima kasih. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru seluruh Indonesia yang sangat saya hormati, dan juga untuk para dosen, ya, untuk para instruktur, orang tua siswa, dan semua masyarakat Indonesia. Hari ini temanya adalah virtual classroom. Saya akan sharing mengenai virtual classroom nih, Mas Fatur. Jadi Mas Fatur, kurang lebih 1 bulan yang lalu, ya, 1 bulan yang lalu itu PGRI membuat rapat koordinasi nasional tapi virtual, Pak Fatur. Wah. Itu yang hadir semua pengurus PGRI 500 orang se-Indonesia. 500. Waktu itu saya dikasih kesempatan 5 menit untuk menyapa mereka dan saya kasih sebuah judul yang sederhana, saya bilang. Saya bilang the future is now. Ketika masa depan adalah sekarang, saya bilang begitu. Tomorrow is today ya Pak, Prof ya. Ya, kenapa? Kenapa begitu? Karena saya itu 20 tahun bersama teman-teman saya keliling Indonesia memperkenalkan bagaimana IT untuk pendidikan. Dan komentarnya biasanya begini, wah bagus banget ya Pak, itu untuk masa depan nanti, belum pas untuk masa kini. Ya. Ada yang bilang, oh itu untuk kota-kota besar, bukan untuk daerah terpencil, kita tidak punya infrastruktur. Sebagian bilang, wah itu butuh investasi yang harus dibicarakan dulu nih sama badan penyelenggara, sama pemilik nih, mahal banget. Ada yang bilang, wah secara pedagogi masih dipertanyakan efektivitasnya. Terus ada yang bilang lagi, ya mungkin anak-anak udah siap karena generasi sekarang, guru-guru belum siap, harus dilatih dulu. Nah ini yang dulu nih selama 20 tahun. Tiba-tiba datanglah disrupsi COVID-19. Apa yang terjadi? Belajar jarak jauh menjadi satu-satunya cara yang harus diadopsi. Sudah nggak bisa berdebat lagi kita. Kita harus meneruskan pembelajaran jarak jauh. Jadi kesimpulannya satu, saya mau mengutip apa yang dikatakan Watson nih Pak Fatur. Watson bilang gini, emang susah sekali merubah orang itu ya. Orang lain merubah orang lain itu susah. Tapi ketika lingkungan merubah kita, cepat sekali istilahnya. Ya, tidak membutuhkan waktu lama kita langsung diubah. Nah, jadi pemanfaatan IT, teknologi IT, internet, Bapak Ibu sekalian, bukan lagi pilihan, itu sudah keniscayaan karena adanya pandemi seperti ini. Memang peserta didik relatif lebih siap karena mereka adalah digital native, lahir udah lihat bapak ibunya megang HP, telah lahir anak pertama, wah udah dikasih tahu semua. Jadi bagi mereka sudah biasa. Kita ini imigran dulu nggak pakai komputer, terus pakai komputer. Jadi kalau nggak biasa, nggak dilatih, nggak diajari, bingung kita. Nah, ternyata kuncinya adalah motivasi diri. Motivasi diri itu ya tumbuhnya dari dalam kita sendiri, bukan dari orang lain, susah. Ya timbul dari dalam sendiri, kenapa? Karena kita adalah seorang guru, kita adalah seorang dosen. Tanggung jawab kita adalah mengajar, tidak boleh meninggalkan seorang pun left behind. Tidak boleh ada satu orang pun di Indonesia yang tertinggal. Karena sebuah warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi itu tanggung jawab moral kita. Jadi kita belajar ini bukan semata-mata karena disrupsi, tapi tanggung jawab kita adalah kita tidak boleh berhenti sedetik pun untuk tidak sharingkan ilmu kita kepada peserta didik kita. Nah, kemampuan ini bisa dilatih, kemampuan bisa di-training. Jadi saya ngelihat kan kayak Cisco banyak sekali memberikan training-training Webex kepada guru-guru sekalian. Nah, itu semua adalah bukti bahwa kita bisa saling bekerja sama untuk mengajar ke yang lain. Ya, kemudian caranya memang sekarang belajar sambil melakukan learning by doing gitu. Nggak usah khawatir, seluruh dunia bareng sekarang. Ya, seluruh dunia ini bareng, salahnya bareng, benernya bareng, karena tidak pernah menduga. Jadi nggak apa-apa, kita coba aja kita belajar bareng. Belajarnya dari mana? Ya namanya di rumah, ya dari yang ada di sekitar rumah. Nah, kalau istri saya nggak bisa ngajarin, anak saya nggak bisa ngajarin, ya saya buka komputer. Ya, saya buka YouTube, saya buka Google, saya buka media sosial. Siapapun yang bisa ngajarin saya akan belajar dari situ. Nah, ini pembukaannya nih, Pak Fatur ceritanya nih. Nah, jadi saya melihat tahun 2020 ini adalah kesempatan kita mengejar ketertinggalan dalam pemanfaatan IT. Nah, dulu kan ada yang merasa tertinggal, ada yang merasa duluan. Sekarang sama-sama semua nih. Saya sudah melihat dari sekolah favorit maupun sekolah yang ada di daerah terpencil, sama kesempatannya. Intinya cuma siapa yang open mind dan open heart.
yang bisa memotivasi diri dan mau meningkatkan kemampuan, dia yang akan duluan. Nah, tadi Pak Fatur udah bicara banyak tuh, kita harus gimana caranya ya merancang proses pembelajaran jarak jauh pakai IT, gimana cara milih metodenya, strateginya kayak apa ya. Bahan ajar banyak banget di internet, mana yang benar, mana yang salah, katanya gitu, gitu ya. Kemudian evaluasinya gimana? Ya, evaluasi formatif, sumatifnya bagaimana? Nanti kalau ada yang nyontek gimana? Kalau pakai joki gimana? Wah, itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, keseluruhan itu adalah merupakan tugas kita sebagai seorang guru. Jadi DNA guru itu adalah harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Bagaimana cara menjawabnya? Ya kita belajar, ya kita melakukan. Ada pepatah mengatakan sekarang, udah jalanin aja. Yang penting kalau salah diperbaiki. Kalau perlu salahnya jangan lama-lama, cepet aja salahnya gitu ya. Ada suatu kelas virtual nih, saya masih ingat nih. Pertama kali apa tahu? Bisa nyala matiin mikrofon. Wah, udah kacau kelasnya itu. Tapi itu cuma cukup sebentar. Habis itu kita kasih tahu, gurunya kasih tahu sekarang. Malah gurunya sekarang dihormati karena pertama kali dia mulai kelas dia bilang, sorry ya, nggak ada yang bisa matiin. Saya yang udah ngontrol sekarang karena baru aja dilatih jadi host ceritanya gitu. Nah, kayak gitu nggak usah tegang, nggak usah takut, santai-santai saja. Nah, sekarang kita masuk ke virtual classroom. Tadi sudah disampaikan di awal waktu saya bincang-bincang sama Mas Fatur, virtual classroom itu adalah ekosistem pembelajaran maya yang memimikkan situasi selayaknya sebuah ruang kelas konvensional. Gak ada di buku manapun. Baru saya ciptain dari pagi itu makanya tahun 2020. Nah, jadi memimikkan situasi selayaknya sebuah ruang kelas fisik yang kita tumpai setiap harinya. Nah, jadi kalau komponennya ya, kalau kita lihat dari people, proses, teknologi, orang, proses, tools. Orangnya sama, peserta didiknya tetap ada, gurunya tetap ada, asisten gurunya ada, kepala sekolah juga masih ngeliatin. Emang kepala sekolah nggak deg-degan sekarang ngeliat? Kepala sekolah tiap hari deg-degan, waduh gimana nih hari ini jalan nggak proses pembelajaran, ya kan? Jadi kepala sekolah juga terlibat di situ untuk melihat ada nggak kelas virtualnya jalan apa tidak. Ya, kemudian karyawan sekolah juga deg-degan juga Mas Fatul. Nanti tiba-tiba nilai masuk semua harus disusun. Wah, nggak ada waktu. Karyawan juga terlibat dalam sebuah mekanisme ruang kelas virtual. Dan orang tua juga terlibat. Kenapa? Karena sekarang belajarnya lebih dekat ke orang tua secara fisik dibandingkan ke gurunya. Jadi para stakeholder ini tetap ada. Tidak virtual mereka. Jadi bukan robotnya saya yang ngeliatin sebagai orang tua, tetapi orang tuanya tetap ada. Nah, prosesnya juga sama. Harus ada proses belajarnya. Harus ada proses bertanya. Ya, kalau di kelas kan kita mau tanya. Bayangin kalau ada ruang kelas, classroom, tapi nggak boleh bertanya. Ya sudah, saya tinggal aja, tinggal pergi. Harus ada proses interaksinya. Karena interaksi itu adalah krusial dalam proses pembelajaran. Harus ada cara mekanisme ngerjain latihan dan tugasnya. Harus ada mekanisme ujiannya bagaimana. Harus ada feedback, umpan balik. Katanya enaknya virtual tuh umpan baliknya bisa cepat langsung. Kalau kita ujian sama guru-guru kita biasanya seminggu baru dikembalikan nilainya, deg-degannya seminggu katanya. Tapi kalau pakai IT itu yang multiple choice automatic, diklik langsung keluar nilainya. Sampai saya punya kelas itu Pak Fatur, itu sebelum dia ngeklik selesai, itu monitornya dimatiin. Dia nggak mau lihat hasilnya katanya. Karena nanti mengganggu liburan katanya kalau ujiannya hari Jumat atau Sabtu. Nah, dan yang terakhir teknologinya. Nah, teknologinya sekarang macam-macam ya. Ada yang namanya classroom. Ya, classroom itu ya sederhana dengan cara Vicon misalnya atau dengan cara aplikasi sederhana. Ada LMS, Learning Management System. Bagaimana sistem manajemen pembelajaran dari mulai siswa masuk, absensi sampai belajar itu ada semua di situ. Kemudian ada multimedia simulation. Namanya multimedia itu tergantung bandwidth biasanya. Kalau ada yang suka protes gini, Pak, videonya patah-patah. Terus saya tanya balik, suaranya jelas nggak? Suaranya jelas, Pak. Oh, itu biasanya aplikasinya itu pintar. Yang penting suaranya jelas, maka dia korbankan bandwidth-nya untuk gambar yang patah-patah.
Karena saya pilih Anda mau gambarnya jelas gak ada suaranya, atau suaranya jelas gak ada gambarnya. Nah, biasanya orang Indonesia lebih senang gambar patah-patah nggak apa-apa deh, yang penting suaranya jelas. Kemudian ada perpustakaannya, ada library-nya, ada bahan-bahan belajarnya. Kemudian ada juga smartboard-nya nih ceritanya. Kan ditanya, di kelas depan semua nggak ada papan tulis nih. Papan tulisnya apa kalau virtual, dan macam-macam. Jadi ini adalah tools-toolsnya. Jadi bagaimana memindahkan people, proses, teknologi ke dalam bentuk yang maya atau bentuk yang virtual. Nah, tantangan guru-guru milenial adalah bagaimana mengelola sebuah virtual classroom. Ternyata Mas Fatur itu bukan masalah teknik saja, tapi ada seninya juga. Jadi otak kanan sama otak kiri ini harus sama-sama dipakai dalam mengelola virtual classroom. Orang di kelas saja 20 anak, 25 anak, 30 anak bicara bareng kita pusing, apalagi di virtual classroom. Jadi ini adalah seni dan teknik untuk mengelola virtual classroom. Sebelum saya masuk ke bagian kedua, mungkin ada pertanyaan dari Mas Fatur, bagian kedua ini saya kasih lihat 11 hal yang harus diingat dan diperhatikan oleh guru milenial untuk mengelola proses pembelajaran di dalam virtual classroom. Tadi bagian pembukaan, konsepnya, sekarang bagian caranya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu masalah konsep sebelum saya masuk ke 11 cara yang harus diingat oleh para guru. Monggo Mas Fatur. Oke, terima kasih Prof. Eko. Sebenarnya sementara ini kami pantau Prof. Eko untuk secara konseptual memang para guru ini saya sudah lihat beberapa pertanyaannya mulai masuk sebenarnya di kolom YouTube dan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya seputar sistem daring ini gitu. Saya rasa sih menarik juga bahwa seperti apa misalkan konsep yang perlu dilakukan. Jadi kan ini semua kita beradaptasi gitu ya Prof. Eko dan ada guru misalkan yang bertanya Pak Pendi ini gitu. Saya sudah menggunakan virtual classroom sampai 7 kelas. Namun siswa yang aktif hanya 60% gitu, Pak. Bagus, Nah, nanti saya share. itu saya rasa juga sudah Pak Pendi. Nah, kira-kira apakah dalam daring ini kita bisa benar-benar memaksimalkan akhirnya 100% efektif, Pak gitu. Iya, baik. Apakah ini adalah evaluasi di bagian konsep atau nanti justru kita bahas secara teknis di bagian kedua? Ya. Nah, nanti mesti masih bagian kedua, Mas. Okay. Jadi, ini saya kan kemarin mengatakan begini. Kemarin ada yang bicara mengenai behavioristic approach gitu ya. Ada stimulus dan respons. Jadi gimana gini? Saya punya 100 siswa, tapi kok yang online cuma 60 kan begitu. Dari 60 pun yang aktif cuma 5. Oke, nah, itu gampang caranya. Nomor 1 adalah kita empati, Pak. Kita tempatkan diri kita pada diri siswa. Nah, sekarang saya tanya nih, Mas Fatur jawab yang ini ya. Yang jujur ya, yang jujur. Waktu Mas Fatur SMP kelas 1 atau katakanlah SD kelas 5 atau SMA kelas 2. Ya. Kalau Anda masuk kelas itu yang paling Anda takutkan itu apa sih? Duduk di depan. Ya, duduk di depan. Oke. Takut bolos nggak? Oh, takut. Takut. Jadi pertama kan saya buktinya apa? Kalau fisik bolos takut, tapi online kok bolos berani ya? Oh. Nah, kenapa kira-kira? Kenapa coba? Kira-kira kenapa kalau menurut Bapak tuh? Ya. Karena mungkin dalam kelas virtual nggak diperhatikan dari segi nilai. Kita melihat stimulus, respons, stimulus, respon, dan konsekuensi. Dulu kalau nggak masuk kelas, apa konsekuensinya? Dapat hukuman, Pak. Nah, sekarang saya tanya, kalau nggak login, apa hubungannya? Iya juga sih, betul. Nah, jadi saya belajar dari kelasnya anak saya. Kelasnya anak saya itu mulai jam 7.30 pagi. Mau ngantuk, nggak ngantuk, mau matanya lagi belekan apa tidak, gurunya pengen ngelihat mukanya bergerak. Jadi gurunya itu setengah jam mungkin ngeliatin satu-satu. Tapi bukan absensi yang dia cari. Tapi apa? Kehadirannya supaya dirasakan. Engagement seperti itu.
Saya dulu awalnya sama Pak, saya ngajar mahasiswa, saya pakai LMS itu kan. Di situ ada diskusi Pak, nggak ada yang diskusi. Terus saya kasih aturan dikit. Tahukah Anda bahwa 30% nilai itu dari keaktifan diskusi? Waduh, mulai pada diskusi gitu kan. Saya bikin aplikasi kecil untuk ngitung seberapa sering mereka diskusi. Tapi mereka pinter Pak, karena mereka tahu saya bikin aplikasinya itu berapa kali mereka nyaut gitu istilahnya ya. Jadi nyautnya sederhana, misalnya ada satu orang, Pak menurut saya tadi bagus sekali kuliah tadi pagi. Terus yang lain nyaut, setuju, setuju, setuju. Itu dianggap diskusi ya Pak ya. Iya, jadi dia karena saya ngitungnya seberapa dia posting, ya kan? Nggak apa-apa, itu proses belajar. Terus saya bikin lagi mulai yang kedua. Apa tuh yang kedua saya bikin? Yang kedua saya bikin bahwa nilainya tergantung keaktifan dari jumlah kata yang dipakai. Jadi makin panjang dia jawab, makin saya hargai. Saya dikerjain lagi Pak, apa? Pada copy paste. Pada copy paste dari temennya. Saya bikin lagi satu aturan. Nggak apa-apa copy paste. Nah nanti copy paste itu saya taruh di internet ada yang namanya plagiarisme.net. Jadi kalau itu kata-kata diambil copy paste dari website, nanti kelihatan bahwa itu originalitasnya 10%. Ya sudah nilainya saya potong 90%. Nah, baru mereka sekarang berusaha untuk menggunakan kata-katanya. Jadi memang itu adalah learning, Pak. Nggak usah khawatir. Jadi kan anak-anak biasanya takut sama nilainya jelek, takut. Nah, konsekuensi itu pelan-pelan kita bangun dengan cara yang mendidik. Jadi saya aja juga yang level gini masih sering dikerjain, Pak, itu istilahnya. Tapi saya selalu membawa itu secara santai bagian dari proses pembelajaran. Begitu. Ada lagi misalnya, ya itu. Saya masukin 11 dulu ya, mungkin berhubungan nih 11 ini. Baik, Prof, silakan. Ya, apa itu 11 ini? Saya akan coba cepat biar nanti kita banyak diskusi. Yang pertama, ini harus memiliki tujuan yang jelas. Tadi Pak Fatur mengatakan berkali-kali bahwa menggunakan teknologi itu bukan tujuan. Itu alat karena sudah ada learning objektifnya. Benar Pak Fatur ya? Nah, ternyata learning objektifnya seperti ini kadang-kadang, kalau learning objektifnya ini nggak usah canggih-canggih lewat Vicon. Kalau learning objektifnya ini mungkin lewat WA kirim ke orang tuanya bisa. Misalnya nih, ayo nanti malam nonton film TVRI jam sekian. Itu ada acara menarik mengenai Indonesia. Nah, nanti ibu akan bikin soal dari situ. Udah kan? Anak-anak nanti diajak oleh orang tuanya duduk jam 7 lihat TVRI, lihat acara mengenai Indonesia. Misalnya seperti itu. Kenapa? Karena objektifnya ingin memperkenalkan Indonesia. Nah, tapi ada yang objektifnya berbeda. Objektifnya apa? Saya ingin membuat anak-anak itu bisa membuat puisi dan membacakan puisi di depan teman-teman yang lain. Nah, pada saat itu dia pakai Vicon tuh pas anak-anak baca puisi satu persatu. Jadi menggunakan teknologi bukan tujuan, tapi cara mencapai tujuan. Jadi nomor satu, tujuannya jelas dulu. Sesi belajar ini nanti apa tujuan instruksionalnya, atau apa tujuan pembelajarannya, atau apa learning outcome yang ingin dicapai. Baru kita pilih mana yang sesuai dengannya. Oke. Yang kedua, pahami ekspektasi peserta didik. Ya, peserta didik itu waktu ada perintah dari guru, kan ada ekspektasi Pak ya. Saya yakin deh, kalau misalnya ayo kita semua ngumpul menggunakan Webex, menggunakan yang lain-lain seperti Zoom, Google Meet, Talkfusion, apapun namanya. Pasti pertama kali yang ada di kepala peserta didik, oke, tolong nyambungnya jangan susah-susah, kasih link yang tinggal klik. Nanti kalau sudah masuk, ya kan, pengennya udah langsung lancar semuanya, bener kan? Nah, jadi kalau enggak nanti di depannya sudah istilahnya layu sebelum berkembang istilahnya. Masuk aja susah, akhirnya males nanti dia bikin excuse. Nah, pusat pembelajaran adalah pada peserta didik. Jadi yang tadi contohnya puisi, ya kita bayangkan nanti mereka akan membaca puisi. Jadi harapan mereka tuh waktu mereka baca pasti teman-temannya mendengar. Jadi nanti waktu kita jalanin sebuah virtual conference, ya yang lainnya kita mute.
untuk menghargai dia karena dia pengen didengar gitu. Nah, di sekolahnya teman saya ada yang lagi rame nih Pak Fatur. Saya pengen lihat bagaimana dia menjalankannya. Lagi ada pemilihan OSIS kampanyenya lewat streaming. Wah, kita lihat nanti kayak apa ramenya itu ya. Nah, yang ketiga, pastikan sistem yang Anda akan pakai, apakah sistem itu ya, itu bekerja dengan baik. Ya, bekerja dengan baik. Ingat, yang namanya sistem jejaring atau cyber atau virtual itu banyak titik-titiknya. Bisa lancar di saya, tidak lancar di peserta, akibatnya tidak lancar. Gitu. Bandwidth saya cepat, bandwidth peserta lambat, jadinya lambat. Gitu. Nah, aplikasi saya gambarnya keren karena memakai komputer yang besar layarnya, di sana dia pakai handphone kecil sekali nggak kelihatan. Nah, jadi kita harus pastikan dulu sistemnya lengkap dan bekerja dengan baik. Tidak ada salahnya kita coba karena begitu sistemnya gagal sedikit, sudah itu biasanya bubar itu kelasnya itu. Dari 100 turun 70, 60, 20, 10 kan orang-orang begitu ya. Ngelihat YouTube-nya hang dikit hilang tuh pesertanya. Nah, itulah budaya orang-orang yang menggunakan virtual. Kalau seandainya di tengah-tengah macet, langsung dikasih pemberitahuan Pak Fatur. Jangan biarkan mereka terlalu lama. Kalau saya biasanya di depan udah saya kasih tahu. Teman-teman nanti kalau tiba-tiba mati, jangan panik, tetap stay tune. Nah, nanti akan saya perbaiki begitu. Kalau enggak tuh nanti 100 orang itu nelponin kita semua saat dalam satu yang tepat. Belum orang tuanya ngamuk-ngamuk, kita yang pusing gitu ya. Yang keempat, kuasai piranti sistem yang dipergunakan. Ya. Ya, WA itu sebenarnya saya pernah ngajar menulis untuk guru-guru di pedalaman, belajar menulis tapi di sana cuma masuk WA doang Pak Fatur. Jadi saya kayak cool tweet itu. Kuliahnya pakai kalimat. Jadi kuliah 1 jam saya mengeluarkan 700 kalimat. Tapi di WA tuh kadang-kadang ada audio kan ya yang bisa direkam. Dikit-dikit kalau capek ngetik saya rekam. Satu-satu kalimat saya kasih nomor tuh. Ya, saya kasih nomor. Jadi kayak ayat-ayat gitu kan. Nomor 1, selamat datang teman-teman sekalian. Nomor 2, kita akan bicara ini. Nah, sehingga nanti kalau dia bertanya merefer ke nomor yang keberapa. Itu karena keterbatasan yang dimiliki dan saya tahu peserta didik saya tidak punya teknologi yang canggih. Jadi saya sesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kelima, nah, pilih guru-guru yang memang semangat untuk terlibat, Pak. Karena kalau guru-guru yang nggak semangat, kita berbusa-busa ngajarin, sebenarnya nggak jalan, salah aja istilahnya. Nah, bagaimana cara membuat guru-guru semangat? Nah, itu pasti seminarnya lain lagi ya Pak Fatur ya. Cara meningkatkan motivasi guru supaya semangat untuk berubah, supaya semangat untuk mengembrace hal-hal yang baru. Tapi saya lihat lucu loh guru-guru itu Pak Fatur. Di tempat saya itu di PGRI banyak yang sudah senior-senior tapi semangatnya minta ampun. Tahu mereka diajarin siapa? Diajarin cucunya. Siapa eyang yang tidak pengen dekat sama cucunya? Atau dengan putra-putrinya. Itu kesempatan dekat sama putra-putrinya. Kesempatan dekat sama cucu-cucunya ngajarin teknologi. Itu merupakan bagian dari motivasi sebenarnya. Jadi jangan kalau misalnya gurunya buka mikrofon aja nggak bisa, kita sindir. Gak usah. Jeng, itu tanya sama anak yang kedua, yang ketiga. Gitu. Jadi hal-hal semacam itu harus kita bantu. Keenam, kalau masih susah juga nih, saya aja selalu melibatkan asisten untuk memperlancar proses. Lah kalau sekarang saya mau sharing knowledge, di satu pihak saya ngeklik kiri kanan, lama-lama saya bingung. Saya pernah itu sampai saya paniknya yang saya klik end streaming, Pak. Jadi pembelajaran tengah-tengah berhenti gara-gara saya panik ngeklik end streaming. Jadi nggak apa-apa ada asisten. Nah, dalam virtual classroom ini asistennya tidak harus berada di satu tempat. Asistennya bisa juga di beberapa tempat yang lain. Kayak nanti hari ini banyak tokoh-tokoh PGRI, ketua PGRI itu akan sharing, asistennya ada di tempat lain. Jadi membantu mereka. Yang ketujuh, tadi Pak Fatur sudah mengatakan harus buat rencana pembelajaran yang solid dan matang. Ya, jangan istilahnya impromptu atau improvisasi gitu ya. Kecuali memang sudah jago, udah biasa, udah mahir. Nah, itu mahir akademi. Kalau udah mahir itu
nggak apa-apa. Tapi kalau hari baru, buat rencana pembelajaran yang solid dan matang. Ya. Kemudian ke-8, nah, engagement. Ya. Jalin tali keterlibatan dan motivasi peserta didik. Engagement ini susah-susah sulit. Ya. Biasanya orang tuh senengannya ngomong sendiri, chattingnya. Jadi ada kadang-kadang dosen itu atau guru berhenti 5 menit, sapa yang ada di chattingan. Berhenti 1 menit, sapa yang ada chattingan. Tanya, biar aja dia jawabnya juga chatting balik. Ya, seperti itu. Jadi proses interaksi itu harus ada. Jangan 2 jam ngomong sendiri terus. Makanya tadi saya berhenti sebentar Pak Fatur, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ya, biar kita tetap menjalinkan hubungan. Karena kemarin ada pertanyaan dulu juga Pak, gimana supaya saya sebagai guru tidak merasa kayak orang gila ngomong ke mikrofon dan ke kamera tanpa ada orang di kiri kanan saya. Nah itu kalau nggak ada feedback kita sendiri bingung. Kita nih ngomong sama siapa gitu kan ya. Nah, jadi kadang-kadang itu kayak di tempat di sekolah saya pengen ngelihat mukanya banyak kelihatan. Mukanya banyak kelihatan itu artinya kan oh ada yang dengerin ya. Jadi bagus tuh kalau ada aplikasi yang dikasih tahu udah berapa yang online. Sekarang udah berapa orang tuh Mas yang online tuh? 1.000 Pak, terpantau Nah, 1.000. nah, angka 1.000 itu penting bagi kita. Oh, ada 1.000 orang, berarti saya nggak sendirian. Nah, karena ada aplikasi yang nggak ada tuh angka 1.000-nya tuh. Jadi saya bingung, saya ngomong sendiri atau ada orang yang dengerin. Nomor 9, pastikan kelengkapan bahan ajar yang dibutuhkan. Saya kan sendiri, di sana ada guru saya. Kalau saya bertanya kan tidak semudah seperti di kelas, saya tinggal angkat tangan bertanya. Jadi guru yang baik juga menyediakan bahan-bahan ajar yang bisa kita pelajari. Nanti kalau sesi selesai dia akan belajar sendiri. Jadi bahan ajar yang dibutuhkan itu harus disediakan. 2 lagi, ke-10, uji coba. Uji coba sebelum tayang ya, uji coba sebelum tayang. Nah, ternyata Pak, jangan warnanya jangan gelap-gelap, pakai warna yang cerah, kita rubah-rubah, kita revisi sambil jalan ya. Ini bagian dari evaluasi formatif namanya. Ini cara kita deliver, cara kita menyusun bahan ajar, kita revisi. Dan yang terakhir, masalah menyelenggarakan virtual classroom, saya katakan seluruh guru di dunia baru belajar. Dan yang bagus-bagus itu adalah yang jam terbangnya tinggi. Jadi teman-teman sekalian, sudahlah coba aja. Ya, kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan kita semua. Dan sebagai akhir, ini tools yang banyak dipakai, mumpung nih sekarang. Momentum ini tidak datang 2 kali dan kita tidak mau datang 2 kali, gitu ya. Kenapa? Karena seperti Zoom, Webex, Google Meet, Hangout, Microsoft, Telkom, YouMeetMe, semua Moodle dan sebagainya. Ini lagi digratisin semua nih Pak Fatur ya. Sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap kemanusiaan. Ini lagi digratisin semua. Ayo yang lagi gratis kita belajar rame-rame. Siapa tahu nanti setelah pandemi nanti ada yang dikenakan biaya, ada yang gratis. Nah nanti nggak ada waktu lagi kita untuk melakukan ini. Saya melihat banyak vendor-vendor itu yang biasanya bayar itu yang canggih-canggih dibuka semua untuk guru-guru dan untuk para dosen. Kita bisa menikmatinya. Jadi ini momentum. Tidak akan terulang kedua kali dan kita tidak mau ini terulang kedua kalinya. Sebagai penutup, apa yang harus dilakukan oleh para guru? Pesan dari kami, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti. Guru adalah arsitek pembelajaran jarak jauh. Tidak ada yang perlu ditunggu. Nggak akan ada juklak, nggak akan ada perintah. Pergunakan apapun yang ada di sekitar Anda untuk menjalankan proses pembelajaran. Tidak perlu takut salah atau gagal. Karena kesalahan atau kegagalan merupakan bagian dari proses belajar. Tidak peduli berapa kali kita jatuh, yang penting berapa kali kita bisa bangun dari kejatuhan itu. Kemudian mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau yang di luar-luar kita nggak bisa kendalikan, ya sudah itu urusan yang lain. Tapi apa yang bisa kita kendalikan, kita jalankan. Orang bijak berkata, lebih baik setengah-setengah benar daripada benar-benar salah. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, itu benar-benar salah namanya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu masih setengah-setengah benar, kita salah, kemudian kita perbaiki, maka kita sudah bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi peserta didik dan dunia pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih Pak Fatur. Terima kasih Pak Prof. Eko atas pemaparannya.
Saya rasa ini sangat menarik ketika kita mulai sebenarnya memahami dari segi konsepnya dulu, dan tadi bahkan 11 langkah yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian untuk proses pembelajaran menggunakan aplikasi virtual. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Prof. Eko dan Pak Chandra, kita bahas satu persatu. Ini adalah salah satu pertanyaan yang saya rasa terus bermunculan, Prof. Eko dan Pak Chandra gitu. Terus bermunculan selama proses kita seri guru daring milenial berlangsung, dan jadi salah satu juga yang dilakukan oleh para guru. Daring ini kan kita dari penjelasannya Prof. Eko tidak hadir secara konvensional gitu, tidak hadir secara fisik gitu ya Pak ya. Kalau misalkan di fisik kita bisa langsung sebenarnya mendidik di karakter secara fisiknya juga gitu kan Pak. Mungkin entah treatmentnya adalah hukuman, perlakuan hukuman, atau perlakuan adalah sebuah hadiah atau lain-lain seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Bu Ita Rosita. Bahasanya Bu Ita, maaf Pak, kelemahan dari sistem daring dalam ujian adalah membangun karakter orang tua agar mempercayakan kemampuan anak dalam mengerjakan soal, bukan hanya sekedar mencari nilai. Nah, tanggapan Prof. Eko bagaimana Prof? Tentang khususnya karakter ini dan rasa percaya orang tua terhadap kemampuan anak sejujurnya, bukan hanya sekedar nilai. Ini saya rasa menjadi salah satu yang di pikiran para guru saat ini. Silakan saya ke Prof. Eko dulu. Pertanyaannya saya balik Pak, pertanyaan saya balik begini. Kita harus mengajarkan karakter dan akhlak mulia ke siswa, ya, wajib ya. Ya. Tetapi masalahnya sekarang kita harus mengajarkan itu tanpa ada ketemu fisik. Gimana caranya? Itu pertanyaannya. Jadi bukan membandingkan dengan fisik, itu nggak usah dibandingin, itu jelas. Tetapi bagaimana dengan keterbatasan seperti sekarang ini, kita masih bisa memberikan pendidikan karakter. Betul Pak Fatur ya? Betul. Sekarang saya tanya Pak Fatur. Sekarang dengan lockdown, siswa lebih dekat ke siapa? Orang tua. Nah, itu jawabannya. Ini kesempatan gurunya bisa bekerja sama dengan orang tua. Dan orang tuanya senang, Pak. Orang tuanya juga nggak bisa keluar rumah kok. Nah, saya kasih contoh ya. Ini saya jalanin di salah satu sekolah anak saya. Jadi suatu ketika gurunya itu memberikan soal begini. Tolong tanyakan ke ibumu, kapan kamu lahir, di rumah sakit mana, siapa dokternya, dan lain sebagainya gitu ya. Itu anak saya cuma nanya begini ke istri saya. Aku lahir di mana? Jam berapa? Tanggal berapa? Rumah sakit mana? Dokternya mana? Udah dia tulis, udah dia pergi gitu istilahnya. Itu kan tidak ada interaksi sama siswa kan? Ya. Nah, terus soalnya kita ubah Pak. Tahu soalnya gimana? Tolong ngobrol, tanya ibumu, apa perasaan dia 30 menit sebelum melahirkan saya dan 30 menit setelah saya lahir. Tulis itu di dalam sebuah catatan, kirim ke ibu. Atau ada yang bilang apa? Minta ayahmu untuk videoin pengakuan dari pengalaman ibunya itu. Pak Fatur, 50% berakhir dengan termehek-mehek. Ibunya dipeluk, ada yang minta maaf ke ibunya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ibunya melawan maut ketika melahirkan dia. Bagaimana dia itu sangat diharapkan, bagaimana sukacitanya ketika dia lahir ke bumi ini. Banyak anak-anak sekarang tidak tahu. Hanya dengan sebuah tugas yang sederhana dijalankan oleh anaknya, maka ada terbentuk satu sedikit mikro karakter istilahnya antara dia dengan ibunya. Mulai saat itu saya yakin dia tidak akan membuat ibunya sedih. Nah, jadi kreativitas dari guru itu yang penting. Jadi pertanyaan dibalik, apa ya soal yang harus saya kasih supaya ada nilai moral atau nilai karakter yang dia bisa pelajari, tapi saya nggak bisa ketemu dia. Saya cuma bisa kasih instruksi. Hanya itu yang kumiliki. Nah, seperti itu. Guru olahraganya, anak saya lucu guru olahraga. Tahu apa? Pagi-pagi, jam 6:30, itu suruh handphonenya ditaruh, anaknya suruh bergerak olahraga, Pak.
Jadi ada yang di kebun, ada yang loncat-loncat, ada yang punya pingpong, main pingpong, ada yang lempar-lempar bola gitu. Pokoknya gurunya pengen ngelihat dia olahraga gitu ya. Tapi that's the strategy gitu istilahnya. Pasti beda-beda posisinya dan guru tahu persis seperti apa karakteristik dari peserta didiknya. Jadi sekarang dibalik, sama seperti gini. Bisa nggak sih saya ngajarin karate, tapi saya nggak pernah ketemu orangnya? Kira-kira bisa nggak Pak Taufik? Kan dulu kalau belajar karate kan ketemu tuh suhunya, Ya, ya. Sepertinya ya itu kan? nggak bisa, Pak. Kalau kita Nah, pakai cara berpikir yang lama. nggak bisa kan? Nah, sekarang saya kasih tahu contohnya nih, oke? Pertama, genggamkan tangan Anda, potret, kirim ke saya. Nanti saya kasih feedback, salah, jempolnya nggak boleh begini, jempolnya nggak boleh masuk, jempolnya harus di kanan, oke? Satu. Oke. Habis itu, pukulkan tanganmu ke dinding 50 kali. Kalau sudah selesai, potret lagi ke saya. Yang nggak mukul ke dinding, tangannya masih mulus, Pak. Yang mukul-mukul ke dinding pasti mulai merah itu, Pak, kelihatan. Nah, bagus kamu. Berikutnya, itu Pak artinya. Jadi dulu itu saya dengar cerita zaman dulu ya, yang namanya pendidikan membuat namanya self instructional material. Jadi materi yang hanya bisa dipelajari sendiri tanpa ketemu sama gurunya. Tahu untuk apa dulu pertama kali dibuat? Zamannya belum ada komputer. Untuk sniper, penembak jitu waktu dia maju perang. Jadi dulu buku vokasi independent learning tanpa ada guru itu untuk menembak sniper supaya tercipta penembak-penembak jitu sebanyak mungkin. Nah, artinya itu tadi instructional design, rancangan pembelajaran yang kita buat dengan mengasumsikan saya tidak akan bisa ketemu dia, tapi saya punya tanggung jawab untuk meningkatkan karakter dia. Nah, disitulah inovasi-inovasi bekerja. Ada ribuan cara lagi, Pak, tapi intinya adalah kita harus kreatif dalam hal itu. Oke, terima kasih Prof. Eko. Saya rasa itu penjelasan yang cukup menjawab ya untuk Ibu Ita Rosita dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Dari segi pemahaman dasar awal pun juga dengan sesuatu yang saya rasa cukup menarik gitu untuk kita bisa praktikkan bersama. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Linda Kurniawati. Pertanyaannya adalah saya coba tunjukkan ke Pak Chandra. Pak Chandra, apakah menurut Bapak setelah pandemi ini berakhir, kita nanti akan ada tetap kelas virtual gitu setelah pandemi ini berakhir, atau bagaimana menurut Pak Chandra? Oke, jadi itu pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi ini kesempatan yang tepat banget. Tadi Pak Profesor juga sempat mention ini, mumpung kesempatannya yang diberikan secara gratis, lakukan. Nah, apa yang Cisco lakukan, memberikan ini secara gratis kepada seluruh orang dengan akses ke link tadi. Nah, setelah proses ini berakhir, apa yang kami lakukan? Kami tetap melihat guru memerlukan tools yang sama, karena masa depan pembelajaran mungkin akan berubah total ya, nggak seperti sebelumnya. Tentu saja tools ini akan tetap akan perlu digunakan lagi dalam hal ini. Nah, apa yang dilakukan? Tentu saja mungkin kita tidak bisa 100% free selamanya. Jadi kita lakukan adalah kita berikan free, tapi dengan beberapa catatan. Contohnya hari ini dengan yang free bisa sampai 1.000 orang yang join, contohnya paling simpel gitu ya. Tapi kalau setelah masa COVID ini berlalu, kita akan kurangi kapasitasnya tentu saja untuk membuat tidak terimpact juga ke customer-customer kami yang lainnya. Jadi dari 1.000 itu turun misalnya jadi 50, nah itu yang kita lakukan. Nah itu plan yang akan kita implementasikan setelah masa COVID berakhir. Berikutnya masa. Sekarang kan kita mau kelasnya 2 jam, 3 jam, 10 jam juga nggak masalah. Nah ke depan juga kita akan kurangin waktunya menjadi waktu yang lebih pendek dalam hal ini. Tentu saja tujuannya adalah kombinasikan kita berikan layanan yang terbaik buat teman-teman yang melihat bahwa ada value dari teknologi yang digunakan, mungkin mereka menyiapkan sedikit budget lah anyway, karena ini kosong juga nggak mahal. Buat teman-teman yang tetap mau menggunakan untuk keperluan yang sama, kita kurangi aja limitasi, feature-feature tetap sama. Baik, terima kasih Pak Chandra. Ini sebenarnya juga tadi ada satu kalimat sebenarnya dari Pak Chandra menarik tentang
bagaimana berarti setelah pandemi wajah pendidikan kita gitu setelah semua ini berlalu. Prof Eko mungkin sebagai salah satu pertanyaan penutup gitu Pak. Ya. Menurut Prof Eko, setelah pandemi ini berlalu, akan seperti apa pendidikan kita Pak? Dengan para guru-guru yang tentu sudah beradaptasi, sistem-sistem yang baru telah banyak dieksplorasi, dan cara-cara kita untuk berada dalam pendidikan ini juga sudah berubah. Seperti apa Pak gambaran dari Prof Eko? Saya akan mengamini yang dikatakan Pak Chandra tadi bahwa nanti akan terbentuk suatu kebiasaan baru atau istilahnya new normal, ya. Kenapa demikian? Karena guru-guru dan siswa yang dulu belum pernah mencicipi belajar lewat IT sekarang sudah mencicipi. Jadi ibarat dulu misalnya, Anda senangannya makan nasi, Anda tidak suka makan selain nasi. Bakmi gitu Anda nggak suka lah, pokoknya nggak suka, wah harus makan nasi. Tiba-tiba karena keadaan terpaksa harus makan nasi, harus makan bubur. Ternyata enak ya. Habis itu mulai saat itu Anda makannya berganti-ganti. Saya akan kasih bukan ramalan tapi permenungan untuk guru-guru seluruh dunia, seluruh Indonesia, untuk para dosen. Permenungannya begini, Mas. Setelah 30 hari COVID ini, ada catatan dari seorang mahasiswa yang dia tulis dan saya baca. Dia bilang begini, setelah 30 hari ini saya belajar, saya lihat YouTube, saya lihat internet, lama-lama saya berkesimpulan, sebenarnya saya bisa belajar sendiri nih tanpa harus sekolah atau kuliah. Terserah perdebatannya seperti apa, tapi itu adalah suara hati seorang yang sudah terjun ke situ. Nah, untuk para guru dan dosen, saya hanya ingin tanya satu. Ini sebelum terjadi COVID, saya sering menanyakan begini, Pak. Berapa persen dari bahan ajar yang Bapak Ibu sampaikan di kelas yang tidak ada di internet? Itu pertanyaan saya. Berapa persen dari bahan ajar yang Anda sampaikan kepada peserta didik yang tidak ada di internet? Hampir semua bilang, semua ada semua di internet, Pak. Terus pertanyaan saya, kalau semua ada, kenapa diajarin? Oke. Dulu zaman kita harus diajari di kelas, karena dulu bahannya cuma adanya di bukunya guru. Makanya kita harus nyalin apa yang ada di papan tulis, itu tepat pada waktunya. Tapi sekarang yang mau ditulis itu sudah kita tahu terlebih dahulu. Berarti ke kelas tujuannya bukan untuk itu dong. Makanya istilah flip classroom itu menjadi relevan. Belajarnya sendiri aja di rumah, materi ada semua. Nanti di sekolah kita berdiskusi, berinteraksi, saling evaluasi. Itulah yang ada. Kedua yang membuat lebih panik lagi Pak Fatur. Udah pernah tanya nggak sama siswa-siswa kita? Coba tanya siswa kita. Mana yang lebih menarik ngajar matematikanya? Mana yang lebih menarik ngajar kimia dan biologinya? Guru yang di kelas atau yang dilihat di internet? Jangan syok kalau anak-anak bilang, enakan yang di internet. Gurunya nggak marah-marah sama saya. Bisa diulang berkali-kali. Ngajarinnya pakai nyanyi. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya bukan kita tidak membutuhkan guru, tetapi peran guru pasca COVID nanti akan berubah total. Dia akan menjadi tidak hanya fasilitator, tetapi menjadi coach. Dulu kalau orang bilang fasilitator kan harus selalu ketemu ya, memfasilitate begitu ya. Tapi kalau coach itu kan latihan basketnya cuma seminggu sekali. Latihan basketnya sebulan sekali. Gimana supaya tetap bisa melatih anak-anak itu ketika dia sendiri? Karena saya selalu mengatakan kepada guru-guru, tugas Anda itu 50% selesai kalau bisa membuat peserta didik tergila-gila belajar. Itu aja. Kalau dia mencintai apa yang diberikan, maka dia akan tergila-gila belajar. Kata penutup dari saya, Pak Fatur. Guru, ya, teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru. Karena teknologi tidak bisa memberikan motivasi, tidak bisa memberikan inspirasi, tidak bisa memberikan aspirasi, tidak bisa memberikan kesan deg-degan, tidak bisa memberikan kesan memorable. Karena ada istilahnya sesuatu yang sifatnya humanis, itu tidak bisa diambil alih oleh mesin. Jadi guru tidak akan pernah tergantikan perannya oleh teknologi. Tapi guru yang tidak belajar menggunakan teknologi untuk belajar akan segera tergantikan. Nah, itu pesan
dari saya. Terima kasih Mas Fatur, terima kasih Terima para kasih. guru seluruh Indonesia. Terima kasih Prof. Eko, saya rasa itu sangat menyentuh di bagian penutup dan bagaimana perenungan yang dilakukan oleh Prof. Eko. Saya juga mempersilakan kepada Pak Chandra untuk memberikan statement penutup. Pak Chandra, bagaimana pandangan Pak Chandra nantinya setelah COVID ini dan apa kalimat penutup yang ingin Pak Chandra sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru kita yang tercinta. Ya, kalau saya bilang cukup simpel ya. Saya setuju banget new norm, istilahnya normal baru. Karena apapun yang Bapak pelajari hari ini, apapun yang Bapak praktekkan dalam kelas Bapak hari ini dan hari-hari ke depan akan nempel di murid-murid. Yang mungkin setelah punya anak pun dia akan ingat, nah guru SD saya dulu si ini loh, dia ngajarin saya pertama kali tanpa harus ketemu secara fisik bisa menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa. Itu paling penting. Jadi itu aja dari saya. Jadi pejuanglah saat ini tidak harus jadi suster atau jadi dokter. Jadi guru pun punya peran yang sangat besar untuk ke depan. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Prof. Eko. Dua kalimat penutup yang saya rasa sangat menyentuh dan menenangkan bahwa memang situasi ini bukan berarti situasi yang mudah. Ini adalah situasi yang sulit bagi siapa saja, bagi para guru, bagi para peserta didik, pun juga bagi para orang tua. Oleh karena itu, dalam new normal ini yang tadi sudah dibahas, kita perlu terus untuk open mind, bahwa ketika misalkan kita terjun dari sebuah pesawat, kita harus membuka parasut agar kita bisa mengambang dan bisa akhirnya sampai ke tujuan. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah akhir dari sesi kita pagi ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Mahir Academy, dan di dalam proses seri guru daring milenial ini, dalam proses Mahir Academy dan PGRI ini, kita didukung oleh Webex dari Cisco, lalu juga Telkomsel, ada juga PT Rintis Sejahtera. Semua transaksi finansial Anda menjadi mudah pakai Prima. Lalu ada Pupuk Kaltim, Kopi Kapal Api, Tolak Angin Sido Muncul, orang pintar minum tolak angin. Lalu ada Presiden University, Where Tomorrow's Leaders Come Together, Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, JNE, dan juga Bank Bukopin. Terima kasih sekali lagi. Dan hari ini Bapak dan Ibu guru tercinta sekalian, ada beberapa bahasan setelah ini yang tentu juga tak kalah menarik. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penelitian tindakan di masa pandemi COVID-19. Lalu juga bagaimana rahasia penilaian dalam genggaman. Nah, ini menarik. Lalu juga bagaimana kreatif dalam pembelajaran jarak jauh. Dan terakhir adalah menulis artikel yang populer di media. Betul ya Prof. Eko ya? Betul, betul. Oke, terima kasih Prof. Eko, Pak Chandra sekali lagi atas waktunya pagi ini. Terima kasih Selamat pagi Bapak dan Ibu guru tercinta. Salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Fatur. Semangat Makasih pagi, Pak terima Chandra. kasih. Terima kasih Pak Pak. Chandra. Thank you Ya, Pak Chandra. terima kasih banyak. Terima kasih semua. Salam teman-teman Ya. Cisco Pak Chandra. Iya Pak, udah lama nggak ketemu, kita bakal ngobrol Iya. sering. Makasih ya. Terima kasih. Thank you. Afsani, who was shooting at whom in this war? Was it Russia shooting at Saudi Arabia? Saudi Arabia shooting Langkah at udah Russia? masuk. Langkah kita udah masuk zona hijau. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru tercinta sekali lagi yang sudah menyaksikan dan juga menyimak pemaparan dari sesi pagi ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan tentu saja Bapak dan Ibu bisa terus berinteraksi di kolom chat. Kami akan buka dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab tentu akan menjadi untuk pertanyaan kami yang nantinya mungkin bisa kami dalam bentuk konten-konten selanjutnya. Saya terima kasih dan sekiranya Bapak dan Ibu ada saran dalam pelaksanaan dari pagi ini bisa langsung di kolom chat di bagian kanan, bisa di bagian kolom chat, dan tentu saja proses pembelajaran pagi ini sangat menarik dan semoga ini bisa dilakukan atau bisa diterapkan langsung di sekolah atau di dalam proses belajar mengajar Bapak dan Ibu guru sekalian. Saya Fatur, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini mungkin beda kawan, tapi jangan nyerah sama keadaan. Terus sambung kedekatan,
terus ciptain senyuman. Di dalam perdalam iman, ayo kawan terus ulurin tangan, jadi pahlawan bagi para pahlawan. Ini bulan penuh kemenangan, yakin kita mampu balikin keadaan. Bareng My Telkomsel, terus jalankan kebaikan. Ramadan ini mungkin beda kawan, tapi jangan nyerah sama keadaan. Terus sambung ke depan.